bahwa Nabi Khidir itu dalam keyakinan saya tidak mati. Allah panjangkan hidupnya. Dan itulah keyakinan Imam Ibnu Athaillah Sahibul Hikam. Ya, itu keyakinan ulama dan ijma' ulama ahlul qulub. Itu ijma'. Tapi siapa yang ijma'? Ahli tasawuf, ahli qulub. Ya, berarti kalau ada orang dianggap mursyid, sorry ya, dianggap wali, tapi nggak punya koneksi ke Nabiullah Khidir, itu walian. Budi, antum tega amat bilang cabe-cabean. Berarti dia diwalikan muridnya, dia belum wali. Paham ya? Karena selevel Nabi Musa itu dinaikkan ma'rifatullahnya ketemu Nabi Khidir. Itu kan ceritanya cuma satu Nabi Musa. Sebenarnya hampir semua Nabi setelah Nabi Musa begitu. Asbabnya itu harus ada. Coba, kita ngomong begini, itu disebut khurafat loh. Iya nggak? Kita ngomong begini disebut ngedongeng. Padahal yang kita ngomongin kitab loh ya. Kitab ahli hadis. Ini ahli hadis. Sezaman dengan Imam Bukhari, dan Tirmizi. Namanya kan Al-Hakim Tirmizi juga. Yang satu lagi Abu Isa At-Tirmizi. Antum bisa bayangkan kalau Nabi Khidir sekarang hidup muncul di hadapan mereka. Ayo gimana tuh? Terus melakukan apa yang dilakukan seperti di depan Nabi Musa. Bunuh anak kecil. Ya kan? Itu kira-kira gimana? Orang kayak Wan Sekhan aja udah disebut gila sama orang. Apalagi Nabi Khidir, antum bisa bayangkan hari ini. Maka ilmu ini kalau dibuka, betullah kata Sayyidina Abu Hurairah, Ibnu Abbas, kalau aku jelaskan ini, laqutiat, ya, akan terputus bi al-hulkum. Ini keputus nih, mati dibunuh orang. Halat coba buka dikit. Dia buka dikit. Udah. Ya. Langsung Al-Qadhi Hamid namanya, Ibn Hamid itu langsung memproses dia. Dicarilah bukti. Maka dibuatlah skenario tafsirnya dia dipalsukan. Jadi imlaannya itu diisi yang lain. Apa isinya? Kalau haji cukup ke rumah, di rumah aja haji. Nggak usah kemana-mana. Terus disebutkan tafsir macam-macam. Beliau apa katanya ketika dihakimi? Itu tertulis kisahnya dalam kitab Imam Zahabi, Syiar A'lamin Nubala. Zahabi ini kan termasuk yang menganggap kafir kalam Hallaj. Tapi dia tidak mengkafirkan sirnya Hallaj. Bagi dia, Hallaj yang tahu urusannya Allah. Tapi kalam yang diriwayatkan bagi dia kufur. Karena ya Imam Zahabi kan ahlul riwayah, bukan ahlul haqiqah. Beda dengan Imam Subki, nggak mengkafirkan. Ya, ya antum bayangin aja deh. Ya. Kalau Nabi Musa nggak tahan melihat Sayyidina Al-Khadir, Balya bin Mulkan, melakukan hal-hal yang cuma 3 disebutkan ya. Kalau dalam riwayat yang kita terima, itu 6 tahun. Wallahu a'lam. 6 atau 7 tahun Sayyidina Musa membersamai Nabi Allah Khidir. Ya, tapi yang disebutkan cuma 3. Gimana tuh? 7 tahun. Membersamai suhbat, ya, suhbah. Kalau sekarang ada istilah sohbah, sohbat, ya. Bersuhbah, berguru kepada Sayyidina Al-Khadir. Itu 6 sampai 7 tahun. Yang disebutkan cuma 3. Itu Nabi Musa udah nggak tahan. Sampai kemudian yunkir kan, mengingkari, dan dia lupa dengan MOU-nya, kontrak belajarnya. Nah, muhadasah khidriyah ini apa isinya? Isinya belajar ma'rifatullah, mengenal Allah. Ya. Jadi Nabi Allah Khidir mengajarkan itu. Atau menjadi asbab. Kalau di akhir zaman, Nabi Allah Khidir juga hadir di majelis-majelisnya Wali Ghaus. Barangkali belum haji juga, karena banyak yang disimpan di qalbu Wali Ghaus ini, Nabi Allah Khidir juga nggak tahu. Tapi yang ada di qalbunya Nabi Khidir, ya Al-Ghaus ini juga nggak tahu. Jadi mereka mungkin barter lah ya.
Seperti Nabi Musa, Nabi Khidir, sebenarnya mereka barter. Syariat Nabi Musa, hakikat Nabi Khidir. Taib. Kita ngomong Nabi Khidir sekarang disebut dongeng sama orang. Ya. Jadi ya mohon maaf. Kalau ada antum yang meyakini seorang wali tapi tidak koneksi dengan Nabi Allah Khidir, ya dia bukan wali yang khas, mungkin dia wali am. Kalau kita mau masih tetap dia wali, ya udah deh, wali am deh gitu. Kalau wali khas, dia punya koneksi khusus dengan Nabi Allah Khidir. Dia punya kunci-kunciannya lah, punya kaifiatnya.